bikin konten Mbak, kakak saya. Cuman ini belum tak kontenin. Ini masih sekitar 1 mingguan masuk kursusnya. Kakakku kursus 3 bulan. 3 bulan umur itu, tapi sudah umur 45. Sudah. 45 sudah berangkat. Sudah, tapi kan kursusnya di Jepang sana juga? Iya. Atau di kursus di Jepang, jadi langsung dapat kerjaan di Jepang gitu kalau belum dapat kerjaan. Kursus dulu karena kakakku ikut tes 3 kali nggak tembus. Ya, makanya kalau sampean memang mau lulus SMA langsung dibudalno nang Jepang kan juga bisa. Dikursuskan 1 tahun. Penggawean itu sudah akan di depan mata kalau dia sudah kursus di sana. Bahkan kalau dia 2-3 bulan dia sudah les kursus di Indonesia misalnya, kemudian lulus ya, kemudian dia kursus di sana kan bahasanya sudah setengah menguasai. Kalau sampean bayar, taruhlah ini aku ngomongnya 120 juta, ya kan, sampean bayar brek ya, taruhlah tambah 10 juta, 130 juta tambah kos-kosan bulanan dia 2 bulan lah taruhlah. Golek sing 5 jutaan atau 4 jutaan atau 2 jutaan kan enek 3 jutaan kos-kosan ada. Lah, kalau dia mau part time 6 bulan, duitnya sampean yang 120 loh iso balik. Kalau anaknya cekatan. Orang saya aja. Sayanya jadi turis, saya kerja 3 bulan, itu saya dapat duit 45 juta. Loh, kenapa saya ini bukan orang yang berteori? Saya meraktekkan. Itu saya jadi turis ilegal. Jelas. Lah nek anak sampean kan sekolah, visa student. Boleh part time. Legal, bukan ilegal. Tinggal dianya aja. Kreatif enggak? Gandol enggak? Sing ngerti kan sampean? Iya masih. Bukan harusnya aku. Anaknya sendiri sekali harusnya bisa anaknya gitu. Oke, harusnya bisa. Nah, jadi jangan kayak ceritanya orang-orang masuk LPK setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak budal-budal, entek 150 juta, 50 juta, 70 juta, kan goblok. Nah itu loh Mas, yang saya mau cerita sama jenengan ke ya itu ini, makanya saya sih kayak sekolah lah Dok. Dia bilang enggak mau ke Jepang, tapi lihat ya seperti yang sampean bilang ini, jadinya saya tuh kayak ragu. Tapi kalau sekarang sampean jelas ada optimis lagi lah. Nah, lah, gitu. Harus dong. Saya aja yang nggak punya ikut anak loh, jelas none sampai kayak ngene. Bisa. Saya aja yang nggak melok di Jepang Mbak Yu umur 45 ya tak jongrokno. Piye? Keren Mas, keren. Terima kasih Mas. Jelas sekali. Optimis sudah Mas. Iya dong, makanya please tolong jangan toksik ya. Kalau anaknya nanya dijawab, anaknya komunikasi didengerin. Nek kalau ataupun sampean ngerti ambek enggak juga jangan dibuat mentah dulu sih ya. Mama tak diskusi dulu coba. Mama tak cari tahu dulu. Mama punya kok. Bicara aja gitu. Jangan bilang aduh, aku gak ngerti nduk. Aduh, bayarannya larang. Sampean ngerti nggak? Yang di podcastku kemarin, yang sudah aku bikin kontennya itu kemarin 1 tahun di Indonesia hampir habis duit kalau nggak salah 100 jutaan. Aku sebutin juga itu. Dan dia sudah di Jepang. Tak samperin di Jepang. Kerja di pabriknya, pulang jam 7 malam, jam 8. Tak podcastin di stasiun, ada di kontenku. Namanya Uki. Itu anaknya bestine bojoku. Dulu pas waktu lulus SMA nggak kuliah, atau kuliah dapat beasiswa nggak dijalani, langsung datang ke rumahku, ke tempatnya bojoku kan, bukan ke rumah, ke tempatnya bojoku, ngomong, wis anakmu iki gawe nang Hongkong, golek kerja nang Hongkong. Aku langsung no, tidak. Tak samperin di Jepang. Aku kemarin terakhir sing ke Jepang aku nemuin dia. Tak ajak podcast. Nggak tahu teman-teman pada mau nonton apa enggak. Itu pun lewat, soalnya kalau kayak saya ya jujur aja yang tak lihat itu pasti konten yang seputaran Hongkong itu loh.
Ya wis terserah sampean. Intinya kan aku sudah siapin, aku sudah buatkan ya. Menunya sudah ada. Sampean tinggal goleki aja di Jepang. Itu perempuan loh itu. Ikut Pager Nusa apa Setia Hati Terate ya. Sabuk Mori. Sabuk Mori apa sabuk ijo, Pager Nusa paling nggak salah. Jadi dia itu kecil perempuan. Ya kan. Terus ternyata dia nggak tes JLPT ternyata dia belum sampai tes JLPT, dia dikasih menu interview sama perusahaan di pabrik di Jepang ya, bahasanya cocok, langsung dikasih visa, diberangkatin, dipilih dia dari 30 itu 7 anak, awalnya 12 disaring jadi 7 dan dia berangkat. Itu dari PT mana? Bandung yang jenengan ceritakan tadi? Enggak, bukan, Kediri. Tapi dia sudah habis 1 tahun itu 120 juta, terus pindah PT 2 kali, pindah LPK 2 kali. Makanya aku nggak mau yang kayak gitu sebenarnya. Dia ini kan ya gitu, sepupuku, anaknya ya gitu, sudah berapa kali, udah lama, 1 tahunan ini juga belum berangkat di LPK, lulus SMA LPK gitu kan. Itu loh yang buat saya tuh tadinya pesimis. Setelah telepon sama saya beda kan ceritanya. Saya tadi kalau saya masuknya dari kayak Mas Andrew tadi, diikutin kursus, setelah kursus nanti gimana tes kalau memang tesnya sudah kayak lancar, dikursusin ke sana, langsung berangkat ke sana ya, maksudnya dikursusin ke Jepang. Berani perang lah. Nah, ngono no wong ibuke ya wani kok budal nang Hongkong piye? Mosok anake dipenging. Masuk gak? Iya. Nah, Jepang aman. Wong wedok mendem turut trotoar ya ora enek sing demek. Loh, enggak, sampean tak ceritain, ojo ngomong ojo. Itu sampean tak gambarkan sesuatu yang ada di sana. Supaya sampean itu tidak isinya kekhawatiran. Bisa dipahami enggak? Bisa, Mas. Bisa. Karena kalau kayak aku saya khawatir gitu. Iya, nggak ada yang salah. Seorang ibu mengkhawatirkan. Si temennya bojoku itu anaknya juga iki lho kok wis kepingin nyambut gawe ra gelem kuliah. Wis tak kon nang Hongkong wis tak parakno nang omamu wis nyo. Karepmu piye? Oh, aku langsung maju. Oh, tidak. Lulus SMA kok nang Hongkong jadi ART, domestic helper. No, tidak aku. Akhirnya ya itu tadi 1 tahun, terus akhirnya berangkat ya, terus tak parani. Jadi aku ngonten sama dia itu pas di Indonesia, saya kontennya ada. Saya di Jepang, dia sudah bekerja hampir 7-8 bulan, saya juga ngonten sama dia. Itu fix sudah. Kalau tak putar dua-duanya, tak sebelah-sebelahkan kan, oh iya. Aku bukan apa-apa ya, aku bukan orang yang nyuruh, tapi kalau aku melihat kehidupan mbak-mbak di sini terus anaknya di Jepang bayarannya gede kan ya seneng. Nek sampean seneng, sampean nggak khawatir, sampean nggak bingung. Masuk Gusti Allah gak ngesakno aku ngekei rezeki. Matur sembah nuwun Mas Andro. Lah yo matur sembah nuwune karo Gusti Allah wong sampean gelem nelpon aku ndelok YouTube kan. Saya kayak gitu, Mbak. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan, bila perlu lagi ya sampean kasih PR liburan semester, beliin tiket kan sudah 18, buatin paspor duluan, langsung buatin visa sekalian, sangoni enggak sangoni visa ya ke Jepang kan yang 2 minggu itu. Iya. Sampean tukokno tiket Asia wong jek enom kok. Piro sih duitnya rahasia nggak sampai 7 juta, 6 juta paling ya 4.000 Hongkong dolar, 6.000 ya 3.000 muat. Biar dia punya experience, biar dia bisa bayangin. Syukur-syukur pas di sekolah. Halo, iya Mas. Oh berarti liburan cari liburan itu bukan seneng-seneng, cari daftar sekolah yang kamu mau kursusin. Nah, PR. Kamu datengin, kamu tanyain prosedur. Lah bahasane piye, Ma? Loh, lah kan kue les.
Les dulu, iya. Iya, makane gawean ilmune lesmu iku. Iso apa ora? Lah aku dhewe lho, Ma. Lah terus emang mama nang Hongkong kudu bareng sama papamu? Bareng sama mbahmu? Hah? Udah. Ya, paham. Bareng sama Pak Demu kan ya enggak ya sendiri toh, bener enggak? Iya. Heeh, jadi anaknya di tren luwih di wedok kan? Iya. Nah, aku tambah seneng nek wedok. Wong jenenge Uki kowe aku anake koncone bojoku terus dia ngomong, "Sik tak takoni ya Ki, di kontenku itu tak tanyain. Modalmu kira-kira cukup? Modalmu udah balik belum? Untuk sekarang udah balik, Mas." Oke. 8 wulan iku ngomong udah balik. Kira-kira yang kemarin itu baliknya berapa bulan? 4 bulan sudah balik. Om, nah nyeluk aku kan Om. Tapi aku mau diceluk Om. Celuk aku Mas ben ketok muda. Wah, nek sampean nek nyeluk aku ya Mas, ben ketok enom. Ngono lho, Mbak. Oke. Jadi 4 bulan, 4 bulan itu modal sudah balik. Tapi ya itu makanya sekarang suruh lempeng les. Adikku saja yang 18 tahun di Jepang sampai sekarang. Itu mulai lesnya itu kelas 2 SMP. Loh iya, bayar 90.000 saya ingat Bapak Ibu itu mau bayar lesnya adikku bahasa Jepang sama bayar listrik itu loh bengkerengan. Golo-golo duitnya kurang. Nenek saya wis nang Jepang. Iya sama kayak sampean itu bayangannya. Wedi gak iso bayar, gak duwe duit. Tapi buktinya insya Allah ada lah, pasti ada. Iya dong, pasti. Dan saya lo percaya. Saya sing sekali lagi, saya sing gak jalani lo percaya. Tapi saya itu maksudnya anaknya sampean lo ya. Wong aku lo ya ke Jepang aja mulai 2011 kalau itu umurku sudah 32. Aku sampai kok gak kebiyen-biyen aku nang Jepang. Aku nang Hongkong barang kok ya gak kebiyen-biyen kok umurku baru 32 aku metu saka Indonesia. Bahkan jenengan dulu sekolah, kuliah, ngejar kuliah. Maksudnya orang sekarang anaknya pengen gitu, tapi anaknya sendiri bilang kuliah kayak nggak ada itunya aku. Iya bener wong aku yo kuliah ijazahku yo ora kanggo lho, Mbak. Aku kuliah iku cuman orang tua. Karena kabeh kuliah, sepupu-sepupu kuliah kabeh. Kan zaman sakmono tahun 2000 kan yo kuliah cek bonafit toh. Dan kuliah ke Unair kan yo favorit. Loh, iya, udah wis kita sekarang zamannya wis berbeda. Aku dhewe sing kuliah saiki gak nyarano wong kuliah kok. Paham gak sampean? Aku gak menyarankan wong kuliah. Iya, budal Jepang, budal Australia, budal Kanada, perlu budal Amerika apa Jerman. Jerman itu namanya Asbudilum apa Asdubilum apa pokoknya keren. Iku magang sama kayak di Jepang, tapi bayarannya ngeri, Mbak. 30 juta, 35 juta magang padahal. Jerman, ya memang biaya hidupnya mahal, tapi nek umur sakmono terus nyekel duit sakmono ya kan. Kemudian negarane Jerman, men. Bahasane belum ada di sana Mas, mesti di Jepang aja lah. Enggak maksud aku tuh aku ngomong gitu loh, Mbak. Sampean ngomong sama aku itu wawasannya rodok dibuka. Jadi aku ngomong kayak gitu itu bukan nyuruh anaknya sampean ke Jepang apa enggak, tapi sekarang itu banyak kita bisa membuat pilihan, apalagi dia masih kelas 3. Cek gurung telat, cek gurung selikur. Jadi pas selikurnya dia ready bisa. Oke, siap Mas, siap. Ya, sampean sing sempeng sing nabung dicelengi emas. Ya, emas sing batangan, ojo emas sing perhiasan terus disimpan. Nanti nek pas butuh-butuh nek gak ngono ya sertifikate didol apa omahe didol. Ya anak sekolah. Ibuku itu nyekolahin adikku ITB, itu nggadein sertifikat rumah loh ke BRI. Padahal daftar ulangnya dulu 4,5 juta. Bayangkan. Ya aku masih ingat soalnya aku yang bawa duitnya.
Soalnya aku yang ngeterno adikku pas kuliah di ITB. Jangan dilihatkan favorit kita ITB, kita UNER, bukan, tapi kita berbagi sesuatu sama sampean gitu. Itu aja. Kita menyarankan yang terbaik gitu. Menyarankan agar sampean gak kesel-kesel loh. Duwe anak, gajine dhuwur, mau masuk sih 1 juta 2 juta masuk ora dikirimi kan ya kebacut. Oke. Siap? Oke, ada lagi Siap. yang nggak Oke. jelas? Sudah jelas sekali. Terima kasih Mas Andro Yeah. atas semuanya saran-sarannya. Terima kasih. Sehat selalu ya buat sampean. Oke. Dan jangan jadi Mantap. orang tua yang toksik ya. Didengerin aja dia ngomong. Oke, siap. Oke. Sehat selalu. Yuk. Yo, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya. Yuk rame-rame kabur aja dulu. Keep stay tune with the channel and see you next video. Bye bye.